Dan kami ingatkan ya, boleh bertanya semuanya atau boleh melewati ya. Jadi jangan bolak-balik sudah tanya baru kedua jadi itu balik lagi yang pertama begitu ya, silakan. Siapa yang mulai? Terima kasih Bu Cici. Saudara Saksi, saudara ini ya. Alhamdulillah sehat. Saudara Saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Polda Metro. Betul. Menjadi saksi. Betul. Ingat tanggal berapa? Untuk saya pengaduan itu di tanggal 1 Desember, untuk pelaporan itu di tanggal 3 Desember. Untuk pemeriksaan BAP. Pemeriksaan bisa ya. Saya ingatkan 14 Februari 3 Januari 2025. Baik. Yang kedua 14 Februari 2025 dan yang ketiga 14 April 2025. Baik. Pada saat memberi keterangan di persidangan di BAP di penyidikan itu 3 kali. Betul. Ada paksaan? Tidak ada. Ada ancaman? Tidak ada. Semua nyata dari tanda tangan. Sebelum memberikan tanda tangan harus dibaca terlebih dahulu. Dibaca rasa sama. Betul. Oke. Saya mau start. Saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal. Kenal dengan terdakwanya sejak kapan? Saya kenal saat itu kalau tidak salah tahun 2007 jauh. Saya kenal dengan terdakwa. Izin ya. Saya kenal dengan terdakwa kalau tidak salah kemudian di tahun 2000 atau 2021. Yang mulia, terdakwa pernah ke rumah saya untuk datang syuting salah satu stasiun TV, yaitu acara di Kita Kepo di Trans TV. Setelah itu terdakwa datang ke rumah saya sebagai host, kemudian kami melakukan syuting. Pada saat sudah syuting sampai dengan masalah ini terjadi, saya tidak pernah berkomunikasi kembali dengan terdakwa. Oke, berarti semenjak syuting itu sampai dengan saat ini tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa. Iya betul, sampai dengan masalah ini. Oke. Sekarang saya mau menanyakan langsung saja pada poin. Baik. Di bulan Oktober tahun 2024. Betul. Berdasarkan keterangan saudara di BAP. Iya. Saudara menjelaskan bahwa melihat review atau postingan-postingan yang dilakukan oleh Dr. Sami Betul. dan terdakwa. Iya. Bisa saudara ceritakan apa yang diposting oleh Dr. Samira, apa yang diposting oleh terdakwa, dan apakah di media sosial apa di TikTok, apa di Instagram, dan apa isi-isinya itu? Baik, izinkan saya menjelaskan ya. Jadi pada saat itu tanggal 9 Oktober 2024, manajer saya yang bernama Sylvia Novitasari memberikan informasi kepada saya melalui akun WhatsApp. Beliau mengatakan ada akun yang bernama Dr. Detektif. Beliau mereview produk saya, yaitu serum booster with vitamin C, dan beliau betulkan dengan serum yang lain, yaitu Hanasu ya Moya. Akan tetapi beliau hanya mengecek salah satu ingredientsnya saja, sedangkan produk yang saya memiliki lebih dari 7 ingredients. Kemudian dibetulkan dengan serum yang hanya memiliki dua ingredients, dan yang dicek adalah kadar niacinamide. Setelah itu kadar niacinamide. Sebentar ya, kita ingatkan saudara jangan berpendapat dulu. Silahkan yang saudara lihat yang di review itu apa ya. Iya, baik ya Moya. Yang di review itu serum booster with vitamin C dibetulkan dengan serum yang ada di produk merek Hanasu ya Moya. Seperti itu. Dan kemudian beliau mengatakan produknya ini overclaim, kemahalan, yang jualnya seorang dokter. Kemudian dilanjut di tanggal 11 Oktober 2024 yang mulia. Kemudian manajer saya kembali menghubungi saya bahwa akun dokter detektif tersebut memposting kembali video yang berisikan produk saya yang bernama paket anti-aging. Beliau mereviewnya salah satu ingredient juga yang mulia, mohon izin, yaitu kadar retinol. Sedangkan produk tersebut memiliki banyak ingredients. Kemudian beliau mengatakan produk saya ini kemahalan, ini overpriced, ini overclaim, ini tidak sesuai dengan klaimnya. Jadi kamu tidak boleh berjualan. Kamu harus minta maaf sama masyarakat karena kamu sudah menipu masyarakat. Padahal produk tersebut izin yang mulia sudah berbadan BPOM. Kemudian dilanjut yang ketiga. Setelah itu saya memberikan informasi tersebut karena sudah kedua kalinya kepada suami saya
Di saat itu posisinya kami sedang melakukan meeting yang mulia, yaitu meeting produk bersama manajer sales marketing, yaitu yang bernama Pak Arif. Suami saya kembali menceritakan kepada Pak Arif yang mulia. Lalu kemudian Pak Arif mengenali akun dokter detektif tersebut dan menyuruh saya dan suami melakukan untuk mendatangi akun rumah dokter detektif tersebut. Kemudian setelah itu suami saya diberikan nomornya oleh Pak Arif, nomor Samira tersebut kepada suami saya. Akan tetapi sebelumnya Dr. Samira itu berhubungan lewat telepon dengan Pak Arif memberi informasi bahwa Dr. Mufid akan meminta nomor Dr. Samira, kemudian diizinkan. Setelah itu Dr. Samira memberikan voice note yang mulia kepada saya melalui Pak Arif tersebut, yaitu sales marketing tersebut, yang berisi yaitu saya harus membuat video minta maaf kepada masyarakat karena saya sudah menipu masyarakat dan saya pegang DIP-nya semua. Kamu kalau misalkan kamu posting tidak boleh posting mengenai penjelasan produk atau pembelaan karena nanti saya keluarkan DIP-nya hancur nama Reza. DIP itu data informasi produk. Ya, betul. Oke, kemudian setelah itu saya tidak boleh berjualan terlebih dahulu. Jangan jualan. Memang tidak cukup kamu sudah kaya. Memang kurang. Memang kamu takut miskin. Seperti itu yang mulia. Dan beliau juga mengancam bahwa beliau mengenali dengan dekat dengan oknum-oknum petinggi-petinggi pejabat-pejabat yang ada di BPOM yang mengharuskan saya untuk membuat video permintaan maaf kepada masyarakat. Beliau kemudian saya dengan berat hati karena saya melihat karyawan saya membuat video di tanggal 15 Oktober 2024 saya membuat video tersebut. Video tersebut yang berisikan saya saya mengucapkan maaf kepada masyarakat karena sudah membuat kegaduhan apabila ada konten saya yang kurang berkenan dan bukan berhubungan dengan produk karena produk saya tidak bermasalah yang mulia. Kemudian setelah itu saya mengirimkan kepada Pak Arif dan Pak Arif mengirimkan kepada akun dokter detektif tersebut. Setelah itu dokter detektif tidak menyetujui video tersebut karena tidak mengucapkan terima kasih kepada dokter detektif. Kemudian saya membuat tag ulang videonya yang mulia dengan format yang sudah dikirim oleh beliau yang di-forward oleh Pak Arif itu kepada saya. Saya mengirimkan ulang video yang sudah saya revisi. Setelah itu baru di-approve dan saya posting di media sosial saya di TikTok Reza Gladys. Kemudian setelah itu saya melihat yang mulia owner skincare lain melakukan hal yang sama, membuat video yang sama dengan format kata-kata yang sama juga seperti yang saya lakukan. Setelah itu kemudian di malam harinya akun dokter detektif tersebut kembali memposting ada apa hari ini owner skincare minta maaf, takut miskin ya, takut saya laporin ya, tapi walaupun kamu minta maaf tetap kita proses. Di situ saya merasa bingung padahal yang menyuruh membuat video tersebut adalah akun dokter detektif tersebut. Kemudian kita izin mundur yang mulia ke tanggal 14 Oktober akun yang manajer akun dari dokter detektif. Betul. Sekarang terdakwa, apakah saudara pernah melihat posting yang dilakukan oleh terdakwa dan berapa postingnya, tanggal berapa aja dan apa isi postingan tersebut? Baik. Kemudian manajer saya di tanggal 14 memberikan informasi bahwa ada akun yang bernama Niki Murhara yang mulia di TikTok. Beliau mengatakan bahwa saya itu abu-abu yang mulia badannya. Tanggal berapa? Di tanggal 14 Oktober yang mulia. Ya. 2024. Di tanggal 14 Oktober 2024, manajer saya melihat akun yang sedang live yaitu Niki Murhara. Beliau mengatakan yang mulia, jangan dibeli, itu si Reza yang lagi di-review sama dokter, walaupun dia dokter, tapi dia produknya berbahaya. Badannya abu-abu, selain itu juga mukanya dempul, beruntusan. Terus setelah itu mengatakan bahwa saya ini begeng yang mulia. Jangan dibeli. Pada saat di live dan aslinya itu berbeda. Kalian mau maunya aja ditipu dan
Padahal dia itu muka aslinya nggak sesuai, nggak seputih dengan yang ada di TikTok pada saat dia live. Terus kemudian gue udah ketemu langsung orangnya, badannya abu-abu, pakai body lotion yang luntur. Dan di situ saya merasa kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan dan bukan yang lain. Itu karena pada pembahasannya video nomor ada. Ya, terus selanjutnya setelah tanggal 14 Oktober, akun yang bernama Nio Rohmana tersebut sering kali melakukan live streaming dengan menjelek-jelekan saya, dengan memframing saya bahwa saya ini adalah pelindung masyarakat. Oke, 2 November saudara ingat? Di tanggal 2 November, Niki Urana juga melakukan live streaming dengan mengatakan bahwa jangan dibeli, walaupun dia seorang dokter, dia menipu dan kembali lagi untuk menghina saya. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk membeli saya. Di tanggal 3 November melakukan live streaming, bukan di tanggal 2. Oke, yang mengatakan bahwa overprice. Iya betul, di tanggal 3 November. Overplay. Overprice. Kita mengandung retinol tapi masalah produk yang ada retinol. Izin itu di tanggal 3 November, betul. Oke, itu tanggal 3 November. Betul. Ada postingan lagi. Kalau postingan tidak ada, tapi hanya live streaming saja dan hampir setiap hari. Jadi saya lupa yang jelas. Nah, streamingnya ini di TikTok apa di Instagram? Di TikTok yang bernama Niki Urana. Oh, di TikTok yang bernama Niki Urana. Betul. Nah, kemudian untuk Itu yang streamingnya berapa kali ya saudara? Saya melihat sering yang mulia. Di tanggal 3 apabila akun dokter detektif tersebut sudah mereview produk saya, kemudian akun Niki Urana tersebut melakukan live streaming dengan menyebutkan fisik saya, menghina saya dan menjatuhkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan yang mulia. Oke, untuk yang dokter Sandra juga di Dokter Samira juga di TikTok dan di Instagram. Iya, terus menerus secara aktif hampir setiap hari. Oke. Dalam perkara ini, kami telah mendapatkan dari ahli digital forensik Baik, itu semua rekaman dari percakapan saudara ya, dengan Dr. Oki, percakapan saudara dengan saudara semua. baik Pak. Kita mungkin sekarang masuk ke sini. Waktu saudara habis produk saudara ini sudah berasal dari Dr. Sudah, Sudah tahu berasal dari Dr. iya, Dan pada sudah. saat itu saudara mengetahui nggak baik orang-orang yang menjadikan produk saudara ini ada pelaporan belum? Pada saat itu. Pada saat itu tidak melaporkan, tapi saat saya melaporkan saat ini ada pelaporan yang Pada saat itu saya tanya. tidak ada. Apa yang ditanya? Baik, tidak ada. Jadi waktu saat menjadi pilihan tidak ada laporan. Tidak ada izin. Oke. Kemudian yang saudara rasakan apa pada saat itu? Apakah Ya. saudara takut karena memang followersnya memang banyak untuk yang Betul, Niki Urana? Betul. Ini dari siapa nih? Semua tahu saudara. milik siapa milik kita bicara. Oke. Kita dapat yang live ya, Bro? Yang lain terdakwa kita bicara. Oke. Nah, pada saat itu followersnya banyak. Sangat banyak, bahkan viewersnya pun banyak. Saudara ada kekhawatiran bahwa dengan adanya nilai seperti itu, nilai seperti itu bahwa akan turun produknya, nama saudara jadi hancur atau gimana? Saya tidak khawatir dengan produk izin karena produk saya semua sudah berbadan BPOM. Akan tetapi saya khawatir karena kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan betul. Karena pada saat beliau mengatakan mengata-ngatai saya kalau misalkan badan saya abu-abu di live dan aslinya mukanya berbeda, jangan dibeli, kamu jangan mau ditipu sama dia. Dan dia mengatakan saya dokter abal-abal yang boleh. Oke, berarti dari seluruh rangkaian dari yang pernah diposting itu adalah yang saudara khawatirkan sebelumnya dari kita. Betul. Oke, dan kemudian saya mau masuk ke dari ini. Baik. Yang saudara ini dari yang saudara. Baik. Saudara kenal dengan yang namanya Dr. Oki. Saya sangat mengenal dengan Dr. Oki. Sejak kapan? Saya mengenal Dr. Oki sejak 2017. Oke. Saya coba mengambil dari saya mencoba mencari di page yang tanggal Baik. ini di tanggal 27 Oktober. Baik. Saudara menanyakan, ini percakapan saudara dengan Dr. Oki. Baik. Kalau malam ini Niki bisa nggak kira-kira dia sama kamu juga? Dokter menjawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soalnya tadi teh. Nah, ini bisa saudara jelaskan apa sih ceritanya saudara mau ketemu dengan terdakwa, kemudian si Dokter Oki dia tidak mau kalau tidak jelas, tidak pasti soalnya. Seperti apa maksudnya artinya apa?
izin semuanya tahu. baik, izin menjelaskan yang mulia. Jadi di tanggal 27 Oktober 2024, Dr. Oki melakukan video call kepada saya, kalau tidak salah pukul 4 sore. Kondisinya saat itu saya sedang di mobil di dalam perjalanan. Kemudian saya sebagai teman sejawat yang disumpah kedokteran, teman sejawat itu merupakan saudara kandung. Selain itu juga di tanggal 27 itu, Dr. Oki dan saya memang sering sebelumnya melakukan komunikasi. Kami sering bercerita, baik masalah pekerjaan maupun masalah pribadi kami sering bertukar cerita yang mulia. Kemudian di tanggal 27 saya menanyakan, saya menceritakan sebagai teman sejawat dan sebagai teman dekat kepada Dr. Oki Pratama. Saya mengatakan bahwa saya di framing jelek, saya dihina-hina di media sosial oleh akun yang bernama Dr. Detektif dan Intan Yerdani. Kemudian Dr. Oki Pratama di situ menyuruh saya melakukan, kalau ke dokter detektif aku nggak kenal, tapi kalau ke Nikita coba deh, Teteh tuh harus ketemu sama dia, Teteh tuh harus harusnya pakai uang. Itu, saya ngomong dulu. Iya. Itu perkataan dari Dr. Oki Pratama. mengatakan bahwa itu sumpah pakai uang. Betul. Oke, maka saudara bilang di situ kalau nggak mati soalnya tadi teks gitu ya. Betul. Oke. Kemudian di percakapan yang sama juga di tanggal 20 bulan 10, ya teh ini kata Dr. Oki Pratama, ya teh jawab aja ya finalnya. Betul. Dia bilang mati dulu baru ketemu. Maksudnya Niki bilang mati dulu baru ketemu. Betul. Terus itu maksudnya gimana? Jadi Dr. Oki Pratama menyuruh saya melakukan lagi untuk menghubungi asisten Nikita Mirzani, yaitu. Jadi kita ingatkan kepada penasihat hukum dan terdakwa yang tadi terlibat. Mestinya nanti ada mengajukan saksi ya dari penasihat hukumnya. Jadi tolong yang akan menjadi saksi dari penasihat hukum untuk keluar dari persidangan ini. Ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya apa begitu ya. Kalau ada silahkan untuk keluar ya. Ya kalau nggak ada ya apa. Kalau ada ya. Kalau misal seandainya ada, tapi belum mengajukan saksi ya. Ya ingat. Oh ya siap. Nanti memang kalau ada yang mau ditunjuk dari saksi, kebetulan ada di ruangan ini mohon untuk keluar. Yang mau jadi siapa kan majelis nggak tahu, begitu ya. Begitu ya. Oke, lanjutkan. Ya, izin melanjutkannya ya. Kemudian Dr. Oki Pratama menyuruh saya melakukan untuk menghubungi asisten terdakwa yaitu Ismail Marzuki. Kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama di malam hari menawarkan saya lagi melalui video call dan meyakinkan Teteh harus hubungi. Kalau misalkan Teteh mau aman, mau sampai kapan Teteh dihancurkan terus di media sosial. Teteh mau jualan kan? Nah, kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama menutup teleponnya. Kemudian beliau mengirimkan nomor Ismail Marzuki kepada saya saat itu di tanggal 27. Akan tetapi saya tidak, ya betul, tanggal 27 Oktober. Tapi saya tidak menghubunginya sama sekali. Tidak. Terus saudara mengatakan makasih Oki, cek aja dia kan itu penggantinya Niki, bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua kabarin aku hari apa yang terjadinya. Terus saudara bilang, Oki aku lebih minta tolong nggak perkiraan berapa biar aku ada gambaran salah satu atau aku aja. Dan terus gimana? Ada kata-kata dari Dr. Oki, silaturahmi aja ke Niki. Kemudian kalau selesai semua kabarin aku. Saudara bilang, nah oke, boleh minta tolong nggak? Perkiraan berapa biar ada gambaran berapa? Betul. Jadi pada saat itu Dr. Oki Pratama terus-menerus pada saat itu Dr. Oki Pratama terus-menerus menyuruh saya menyumpah mulut kita menjadi dengan uang. Dan beliau mencontohkan seperti setahun-tahun berikutnya. Teteh lihat nggak? Pada saat itu MSO dihajar kan, sama Diki. Terus betul. Kalau ada kandungan juga izin, ya. Beliau pada saat MSO dijelek-jelekan, orangnya dijelek-jelekan, dihina-hina sama Diki. Teteh ingat nggak? Udah damai kan sekarang? Ya karena
dia dibayar teh, dia disupport pakai itu sama si Sandi. Nah, tapi harus lakukan yang hal yang sama, dia pakai sama di media sosial. Gitu ya. Nah, jadi saudara saya masih ada khawatiran kredibilitas turun. Betul. Karena ada kekhawatiran kredibilitas turun, makanya ada dokter opini ngomong seperti itu. Saudara sih merasa yakin gitu. Saya menanyakan memang berapa? Karena saya saat itu merasa dokter itu adalah teman sejawat saya, saudara saya, dan saya pun sering bercerita. Dan saya pada saat dengan dokter Oki, mungkin ini solusi dari dokter Oki, dan saya dalam keadaan lemah, memang berapa Ki? Nah kemudian saya ada jawab tanggal 13 bulan 11 ini masih ngobrol biar kita saudara juga. Saya tanyakan satu persatu obrolannya biasanya kan saudara dengan dokter Oki dulu. Di bulan tanggal 13 bulan 11 pukul 20.01 saudara berbicara. Saudara berbicara. Dia udah sudah lama. Tapi aku izin kita dulu ya, karena dokter itu anggap data itu gamenya si Ono. Jadi aku kita mati-mati karena aku nanti bilangnya belain Ono. Maksudnya Ono itu gimana? Ono itu siapa? Terus maksudnya dia mau izin dulu kepada kita. Dan obrolan itu. Jadi pada saat itu saya mengajak pada saat itu di tanggal 13 November 2024 saya melihat ada pesan dari dokter Oki yang perlu saya jawab di tanggal 3. Nah, terus setelah itu saya jawab Oki di mana. Kemudian dokter Oki Pranama merespon kembali, terus lalu kemudian kita berkomunikasi. Dan saya bercerita kepada dokter Oki, ketemu Iki, aku ingin cerita Iki, teman aku di dunia skincare yang dekat sama kamu Ki, aku pengen ceritain, aku ini kenapa ya ada dokter detektif dan kita Mendani terus-terusan menjadikan saya di media sosial yang saya sendiri tidak tahu permasalahannya. Lalu setelah itu Dr. Oki Pranama kembali lagi izin menyuruh saya untuk melakukan sudah menghubungi Mail belum teteh makanya hubungi Mail, tapi itu harus ketemu dengan kita Mendani. Semangat sekali dokter Oki supaya saudara menghubungi. Iya jelas. Ismail ya? Ismail Rafiki dan beliau merupakan penggantinya di kita Mendani. Oke. Terus kemudian di tanggal 13 itu juga saudara mengatakan apa dokter itu mengatakan iya nih kita mana banget. Terus saudara mengatakan kenapa ada kepikiran aku sumpah kamu tahu aku kayak gimana. Tapi ini karena lagi sibuk Coba pertanyaannya. Ya. Pertanyaan. Ya itu seperti itu. Nah itu maksudnya marah kenapa? Karena katanya saya ada kedekatan dengan musuhnya terdakwa Nikita Mirzani. Saya tidak paham kalau itu siapa, tapi yang jelas mereka itu yang saya tahu mereka sedang ribut-ribut. Akan tetapi saya diframing bahwa seolah-olah saya dekat dengan si Ono yang saya disitu tanya Ono itu siapa? Dan